Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, bertemu lagi dengan saya Vivin Fadria. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 semester 2. Ya, sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar atau bahkan kalian pernah menulis karya ilmiah itu sendiri? Nah, apa sih sebenarnya karya ilmiah itu? Bagi kalian pelajar, mungkin di sekolah kalian itu ada ekstrakurikuler yang di dalamnya itu tentang karya ilmiah. Artinya di dalamnya belajar menulis karya ilmiah. Atau biasanya kalau dalam pelajar itu karya ilmiah remaja. Nah, misalnya ada teman kalian atau bahkan kalian sendiri pernah membuat sebuah penemuan tentang suatu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, itu bisa kalian tuliskan dalam sebuah karya ilmiah. Ini contohnya, ada seorang pelajar ini menemukan sebuah penemuan. Nah, penemuannya itu tentang pembangkit listrik dari kulit buah naga. Nah, ini kan belum pernah ditemukan sebelumnya ya. Nah, jika dituliskan ini akan menjadi sebuah karya ilmiah remaja. Atau mungkin kalian punya saudara atau kakak kalian, siapa atau teman kalian, seorang mahasiswa. Nah, biasanya mahasiswa itu membuat sebuah karya ilmiah untuk keperluan perkuliahan ataupun untuk lomba. Nah, atau bahkan ada tidak sih sebenarnya pekerjaan yang mengharuskan seseorang itu membuat karya ilmiah? Ya, jawabannya ada. Nah, jadi karya ilmiah itu apa sih sebenarnya? Nah, karya ilmiah ini adalah karangan yang membahas ilmu pengetahuan. Nah, ini berupa data yang didapat dari penelitian dan ditulis menurut metodologi penelitian serta dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini kita garis bawahi membahas ilmu pengetahuan yang menjadikan karya ini ilmiah dan hanya didapat dari penelitian dengan metode penelitian serta dapat dibuktikan kebenarannya. Maka itu disebut karya ilmiah. Nah, apa sih tujuannya penulisan karya ilmiah ini? Yang pertama, untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi saat kita punya permasalahan yang ingin kita ketahui, kita harus melakukan penelitian dan dituliskan dalam sebuah karya ilmiah untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya, menambah ilmu pengetahuan tentang suatu pokok masalah. Jadi karena melalui penelitian, maka kalian akan bertambah ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. Selanjutnya, untuk mempublikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Jadi jika ada penemuan baru, akan dipublikasikan ilmu pengetahuan ini kepada masyarakat luas. Dan selanjutnya, membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Pasti ada ya ciri-ciri karya ilmiah yang membedakan dengan karya lainnya. Nah, yang pertama, ini ada faktual. Artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah logis. Nah, logis ini isinya dapat difahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Jadi logis itu masuk akal ya.
Yang ketiga, objektif. Nah, objektif ini adalah memiliki objek dan pernyataan-pernyataannya didasarkan pada pandangan umum terhadap objek tersebut. Jadi jika kita melihat suatu objek, yang kita bahas adalah apa yang terlihat dalam objek tersebut, bukan berdasarkan pernyataan pribadi kita. Selanjutnya adalah sistematis. Nah, sistematis ini artinya susunan teks teratur dengan pola yang baku, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Jadi ini sudah terstruktur susunannya dan polanya sudah ada. Nah, jika kita singkat ciri-ciri karya ilmiah ini agar kalian dapat dengan mudah menghafalkannya, kita buat akronim FLOS: faktual, logis, objektif, dan sistematis. Selanjutnya, nah, apa saja sih bentuk karya ilmiah itu? Yang pertama ada bentuk populer. Nah, populer ini ciri-cirinya bahasa yang digunakan dalam karya tersebut populer, mudah difahami, dan menarik. Kemudian bentuknya manasuka dan ringkas, artinya tidak ada pola yang baku terhadap bentuk karya ilmiah populer ini. Selanjutnya, ragam bahasanya santai. Ya, tapi tidak sesantai saat kalian mengobrol dengan teman kalian. Kemudian kalimatnya sederhana dan lancar, artinya tidak berat. Jadi saat orang lain membaca itu tidak harus berpikir berat terhadap kalimat-kalimat yang dia baca. Selanjutnya, tidak berupa sendagurau dan rekaan. Artinya walaupun kalimatnya sederhana dan santai, ini bukan berupa rekaan atau sendagurau. Kemudian biasanya ada di media massa, koran dan majalah. Jadi jika kalian ingin melihat bentuk asli, bentuk populer karya ilmiah ini ada di koran atau majalah. Bentuk yang kedua yaitu ada bentuk semi formal. Nah, semi formal ini sudah menggunakan penulisan yang terstruktur. Jika yang tadi populer itu tidak terstruktur atau manasuka, di semi formal ini sudah menggunakan penulisan yang terstruktur. Selanjutnya, biasanya digunakan dalam bentuk laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, ada bentuk formal. Ini berarti lebih formal dari yang tadi ya, yang semi formal dan populer. Nah, struktur penulisannya ini lengkap untuk yang formal. Jadi formatnya sudah baku. Nah, contohnya biasanya jika seseorang ingin mendapatkan gelar S1, itu ada karya ilmiah yang disebut skripsi. Kemudian jika ingin mendapatkan gelar S2, maka harus membuat tesis. Sedangkan untuk mendapatkan gelar S3, ini harus membuat disertasi. Nah, itulah bentuk-bentuk karya ilmiah. Kita ulang lagi agar kita hafal. Yang pertama populer, yang kedua semi formal, dan yang ketiga formal. Selanjutnya, struktur karya ilmiah. Nah, setiap teks atau karya itu pasti ada strukturnya ya. Yang pertama ada judul. Nah, judul ini dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Oke, frasa ini berarti menduduki satu fungsi kalimat. Kemudian mencerminkan hubungan antar variabel. Nah, jadi hubungan di sini tidak selalu bermakna korelasional, kausalitas atau determinatif. Nah, judul juga mencerminkan ruang lingkup penelitian, tujuan, subjek, dan metode penelitian. Jadi semuanya sudah terangkum dalam judul karya ilmiah. Contohnya,
aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa SMKN 1 Kersana. Nah, ini merupakan studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual. Dari judul tersebut, masalah yang diteliti adalah aktivitas pergaulan dan prestasi belajar. Nah, ruang lingkup penelitiannya ini ada pada kecerdasan emosi dan intelektual. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar siswa. Untuk subjek penelitiannya adalah siswa SMKN 1 Kersana dan metode penelitiannya adalah deskriptif komparatif. Kemudian yang kedua strukturnya adalah pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, untuk latar belakang masalah, ini menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas masalah tersebut. Nah, kemudian perumusan masalah berisi tentang sesuatu yang dianggap perlu untuk pemecahan masalah. Nah, ini biasanya pertanyaannya mengapa dan bagaimana. Kemudian tujuan penelitian ini berisi pernyataan mengenai fokus pembahasan. Sedangkan manfaat penelitian, selanjutnya manfaat penelitian ini adalah penggunaan penulisan penelitian tersebut. Yang ketiga ada kerangka teoretis. Nah, ini disebut juga kajian pustaka atau landasan teori. Nah, jadi ini teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, tercangkup pula dalam bagian ini kerangka pemikiran dan hipotesis. Nah, ini diawali dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan dengan penelitian, kemudian diakhiri dengan pengajuan hipotesis atau dugaan sementara. Selanjutnya yang keempat adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini adalah prosedur atau tahapan penelitian yang dilakukan. Nah, biasanya dimulai dari persiapan, kemudian penentuan sumber data. Nah, setelah ditentukan sumber datanya, kemudian diolah melalui pengolahan data dan kemudian dilaporkan melalui pelaporannya. Nah, metode penelitian ini bergantung pada tujuan penelitiannya. Jadi kita harus tahu dulu tujuan penelitiannya ini apa, kemudian baru kita tentukan metode atau tahapan penelitiannya. Yang pertama ada metode deskriptif. Ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta apa adanya tanpa perlakuan apapun. Jadi nanti ini datanya berupa fakta kualitatif atau kuantitatif atau statistika atau berhitung ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada metode eksperimen. Ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atas sesuatu gejala setelah melakukan perlakuan. Jadi kita bereksperimen. Jadi ini berupa percobaan terhadap suatu gejala ya. Nah, yang ketiga ada metode penelitian kelas. Ini bertujuan untuk memperbaiki persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Jadi misalnya dalam suatu kelas itu terjadi masalah dalam pembelajaran, kemudian ini dilakukan penelitian untuk memperbaiki persoalan yang terjadi di dalam kelas tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah pembahasan.
Nah, pembahasan ini berisi pemaparan pokok karya ilmiah. Ini terkait rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada pendahuluan. Di sini pokoknya ya. Nah, data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya dibahas dengan berbagai sudut pandang dan diperkuat oleh teori-teori. Jadi di sini datanya dibahas. Nah, jika diperlukan, penjelasan bisa diperjelas dengan tabel atau grafik. Penulis perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoretis. Jadi harus digunakan ya argumen-argumen yang telah dituliskan dalam kerangka teoretis. Nah, yang keenam ada simpulan dan saran. Simpulan ini adalah pemaknaan kembali dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Jadi dari penelitian tadi disimpulkan dalam sebuah simpulan. Nah, simpulan ini merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan. Nah, kerangka teoretis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Peneliti harus pula melihat implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Nah, hal tersebut dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah dari sumber tertulis, baik dari buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun dari internet. Jadi semua sumber yang kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita tuliskan dalam daftar pustaka. Nah, ini cara penulisannya berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut, jadi langsung ya. Nah, sumber yang memerlukan banyak tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak 1 spasi. Jadi jika tempatnya lebih dari satu baris ditulis dengan jaraknya itu 1 spasi. Nah, jarak antara sumber satu dengan yang lain itu 2 spasi. Jika ada beberapa daftar pustaka lebih dari satu, itu berarti jaraknya 2 spasi. Nah, untuk susunan penulisannya, ini nama penulisnya dibalik. Misalnya Suherli atau Yustinah, itu karena satu nama, berarti hanya ditulis satu nama. Namun jika misalnya Ahmad Tohari, berarti Tohari, Ahmad. Kemudian titik, tahun terbit misalnya 2017. Judul buku dimiringkan, misalnya Produktif Berbahasa Indonesia, itu miring. Kemudian kota terbit, misalnya Jakarta, dan penerbit, misalnya Erlangga. Nah, itu untuk Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video saya bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus menonton video-video pembelajaran dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.